itu saya galau, Mbak. Kalau suami saya sampai dipecat, nanti gimana nasib anak-anak saya? Biar bagaimanapun, anak-anak saya masih butuh biaya masa depan. Iya juga sih, Mbak. Terus akhirnya bagaimana? Suami dan nasibnya di kantornya itu? Akhirnya saya ngomong sama direktur bahwa saya sudah memaafkan semua kesalahan suami saya. Dan direktur setuju. Suami saya dipindahkan ke divisi lain, Mbak. Tapi jabatannya sudah bukan manajer lagi. Saya benar-benar kagum sama kamu. Padahal sudah jelas-jelas suami kamu berkhianat dan kamu masih bisa memaafkan dia. Demi anak-anak, Mbak. Lagian suami saya sudah mengakui semua kesalahannya. Suami saya bilang karena dia digoda dengan perempuan itu. Dan dia hilaf. Dan suami saya berjanji tidak akan melakukan kesalahan yang sama. Dan saya memberi kesempatannya satu kali lagi, Mbak. Oke. Dan bagaimana? Apakah suami menepati janji itu? Asik liburan! Papa, nanti kalau sudah nyampe di hotel nanti kita berenang ya. Boleh dong. Biar mau berenang sepuasnya juga boleh. Asik! Mama ikut berenang ya. Gak bisa dong sayang, kan mama lagi hamil. Kasihan dede bayinya nanti. Gak apa-apa, Ma. Kan ajak dede bayinya berenang. Pasti dia senang. Mama lihat di pinggir aja ya, biar Bian sama papa yang renang. Oke? Oke, Ma. Mas ada telepon. Kok gak diangkat? Siapa mas? Gak penting. Angkat aja, siapa tahu dia penting. Itu Pak Indra, biasa urusan kantor. Mungkin gak diangkat. Sayang, nggak ada yang lebih penting dibanding kalian berdua. Liburan kali ini aku khususkan buat kalian. Jadi nggak boleh ada yang ganggu liburan kita, termasuk urusan kantor. Makasih ya mas, kamu baik banget. Bian, bilang apa sama papa? Makasih, Papa. Sama-sama, papa yang ganteng. Bian seneng gak? Senang. Yeay, kita liburan. Akhirnya kita sampai di kamar hotel. Udah sampai sayang. Nih katanya Bian mau langsung berenang. Ayo Bian, ganti baju. Bian bisa ganti baju sendiri kan? Bisa. Bisa anak apa yang paling pintar. Ambil bajunya. Nih bajunya nih. Ya, ganti baju ya. Iya. Angkat dong mas, siapa tahu penting. Kan aku udah janji sama kamu. Liburan kali ini aku nggak mau angkat telepon dari siapapun, termasuk urusan kantor. Aku mau fokus liburan sama keluarga. Mas, kamu kan mau dipromosi jadi manajer. Kalau kamu gak angkat dari telepon kantor, ntar jadi masalah loh. Udah angkat aja. Gak apa-apa nih aku angkat ya. Gak apa-apa, angkat aja. Ih. Aku angkat ya. Ya, halo Pak Indra. Apa? Meeting? Wah, kayaknya nggak bisa deh Pak.
Soalnya saya lagi liburan sama keluarga, terus ini kan weekend Pak, masa weekend meeting Pak? Oh, Pak direkturnya nyuruh. Oh, yaudah saya langsung ke sana sekarang ya Pak ya. Ah, baik, makasih Pak. Duh, gimana saya? Tadi aku baru dapat telepon katanya aku disuruh meeting di kantor cabang. Soalnya nih Pak direkturnya nyuruh. Gimana? Ya udah nggak apa-apa. Pokoknya jangan pernah kecewain Pak Direktur. Siapa tahu dipercepat promosi kamu, ya kan? Sekali lagi aku minta maaf ya. Nggak apa-apa sayang. Yaudah, aku jalan dulu ya. Ya Sayang. Mas. Bian. Ternyata perselingkuhan mereka belum selesai. Masih aja. Dan yang lebih parah lagi, Mas Benny ngajak perempuan itu ke hotel. Ke tempat kami biasa liburan, Mbak. Sayang. Sayang. Aku kangen banget. Aku kangen banget loh. Aku juga kangen banget sama kamu. Dasarnya pengkhianat! Sino! Wendan! Saya turut prihatin, Mbak. Saya turut prihatin. Saya bisa merasakan apa yang Mbak rasakan. Dan mungkin semua istri pun akan melakukan hal yang sama. Termasuk juga saya. Terus Mbak, ketika Mbak dikasarin oleh suami, kan Mbak pendarahan. Mbak keguguran. Saya pikir saya akan keguguran. Tapi nyatanya anak saya selamat. Hanya saja lahir prematur, Mbak. Tapi yang bikin saya sedih, selama di rumah sakit, Bian gak datang untuk nengok adiknya. Padahal saya kangen banget sama Bian, Mbak. Makanya saya senang ketika diperbolehkan pulang. Saya mau nunjukin ke Bian kalau adiknya sudah lahir. Tapi kenapa Mbak? ujian saya nggak berakhir di situ, Mbak. Suami saya membawa pulang bayi saya tanpa sepengetahuan saya.
Masuk. Aku mau ngambil anak-anak aku, Mas. Nggak ada. Mas! Kamu bukan istri aku lagi. Aku sudah menikah sama Lucy. Dan kita sudah mengurus surat perpisahan. Rumah ini atas nama aku. Jadi kamu nggak berhak atas rumah ini. Paham? Pergi. Aku kesini cuma mau ngambil anak-anak aku. Anak-anak selamanya sama aku. Kamu paham gak sih? Aku lebih berhak atas mereka, Mas. Lebih kamu pergi. Sebelum aku tambah marah. Tidak dengar ya. Aku bisa laporin kamu ke polisi karena kamu sudah masuk ke rumah orang tanpa izin. Pergi! Ya, Mas! Bian! Mas! Mas! Bian! Bian! Bian, Mama di sini, Bian! Mas, aku mau cuma anak-anak aku, Mas! Dia menikah lagi atau tidak, saya udah nggak peduli. Bagi saya itu udah nggak penting. Yang saya harapkan sekarang adalah saya bisa berkumpul dengan anak-anak saya. Mbak kenapa nggak lapor polisi aja? Bilang aja penyekapan anak. Proses perceraian masih berjalan, Mbak. Hak asuh anak akan diputuskan di pengadilan. Terus hasilnya gimana? Prosesnya panjang, Mbak. Saya kangen banget sama anak-anak saya. Terus setelah Mbak sudah nggak tinggal di rumah itu, Mbak tinggal di mana? Saya ngekos di dekat sekitar rumah, Mbak. Saya nggak pulang ke rumah orang tua. Takut bikin mereka pikiran. Kasian.